Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Yana Johanim, 2214201146, mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kita masuk dalam topik bahasan, yaitu menerapkan etik dan legal dalam keperawatan. Prinsip moral dan etik, yaitu pemakaian kata etik dapat dipakai untuk yang sifatnya umum atau secara konseptual, atau prinsip kata yang tepat adalah menjadi dasar atau pedoman berperilaku yang baik untuk diikuti. Untuk wilayah etik adalah sepantasnya dilakukan, adapun pemakaian kata moral dipakai untuk yang lebih khusus atau spesifik atau perhatian sehari-hari. Perbedaan moral dan etik diperhatikan sehari-hari. Membedakan etik dan moral dapat dipresentasikan antara peta dan petunjuk arah, peta makna suatu tanda dan arah sampai ketemu titik temu yang diinginkan. Dimensi etik keperawatan membahas nilai dari norma moral yang akan seharusnya dipantas dilakukan seseorang perawat dan melaksanakan peraturan keperawatan agar berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Etik keperawatan agak berbeda suatu negara. B. Pengertian kode etik keperawatan, yaitu kode etik perawat merupakan aturan yang berlaku untuk seseorang perawat dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat. Kode etik keperawatan adalah kode etik perawat nasional Indonesia yang mewajibkan seseorang perawat berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindari. Ketentuan kode etik dan standar profesi tersebut diatur oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah PPNI. C. Syarat kode etik agar efektif, yaitu yang pertama harus dibuat sendiri oleh profesi bersangkutan. 2. Mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tanggung gugat pada anggota profesi. 3. Merupakan self-regulation dan regulasi. 4. Pelaksanaannya harus diawali terus-menerus. 5. Direvisi sesuai kebutuhan perkembangan profesi. D. Fungsi kode etik keperawatan, yaitu kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalani hubungan keprofesional sebagai landasan dalam menerapkan praktik etika. Kode etik berkeperawatan menetapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesi lain sebagai teman sejabat, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. Kode etik perawat memberi sarana pengaturan diri sebagai profesi. Kode etik keperawatan menurut PPNI: 1. Tanggung jawab perawat dan klien, yaitu perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia. Demikian klien dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama, serta kedudukan sosial. Perawat dalam memberikan pelayanan perawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan beragama dan klien. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 2. Tanggung jawab perawat dan praktik, yaitu yang pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. 2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. 3. Perawat dalam membantu keputusan didasarkan pada informasi yang adekuat yang mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan
delegasi kepada orang lain. 3. Tanggung jawab perawat dan masyarakat, yaitu perawat mengembang tanggung jawab bersama masyarakat untuk memperkerasai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. 4. Tanggung jawab perawat dan teman sejawat, yaitu perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Perawat bertindak melindungi klien dengan tenaga kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan secara tidak komponen, tidak etis dan ilegal. 5. Tanggung jawab perawat dan profesi, yaitu perawat mempunyai peran utama dan menentukan standar pendidikan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Perawat berperan aktif dalam sebagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Perawat berpartisipasi dalam upaya dalam profesi untuk membangun memelihara kondisi kerja kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan. Prinsip-prinsip moral dilema etik harus dipahami dan dijadikan referensi oleh seseorang perawat sebelum dan saat melaksanakan pekerjaannya. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip moral dilema etik akan membawa dan membimbing perawat maupun bertindak bijaksana dan adil. Menurut The Constance dan Childress Flowers tahun 1989 menyatakan bahwa ada beberapa prinsip moral etik yang dipahami, yaitu primer dan sekunder. Prinsip di lapangan yang sering muncul dan sering diterapkan oleh perawat. Adapun prinsip-prinsip moral dilema etik sekunder disebabkan prinsip moral dilema etik sekunder disebabkan prinsip kekurangan sering munculnya dalam kasus-kasus moral etik di ruangan. Akan tetapi, selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. inilah hasil promosi kampus UNPI Manado dan ucapkan terima kasih.